Sempat sakit di trimester awal kehamilan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit, Mahalini patut bersyukur penyakitnya tidak mempengaruhi kondisi janin di dalam kandungannya. Usai menggelar acara 7 bulanan, istri Rizky Febian ini memutuskan tinggal di Bali dan menjalani persalinan di kota kelahirannya. Lalu benarkah Mahalini ingin melahirkan secara normal? Siap menjadi kakek siaga, benarkah Sule akan terbang ke Bali demi mengawal kelahiran cucu pertamanya? Pemirsa, kebahagiaan menyambut calon anak pertama juga dirasakan pasangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Baby gen beta yang lahir dari rahim Mahalini juga sudah digadang-gadang publik dan netizen. Meski sempat kaget karena tak menjalani program kehamilan di awal pernikahan, Iki dan Lini bahagia lantaran mereka dipercaya Tuhan untuk melahirkan kehidupan baru yang menjadi paduan jiwa raga mereka. Meski begitu, Lini sempat menyembunyikan kehamilannya. Kabarnya, karena pernikahannya dengan Iki belum sah secara hukum negara. Tapi kini episode kelam di mana mereka panen hujatan sudah berlalu. Istana Tambun, tempat Sule family bermukim, kembali ceria. Sule dan Putri Delina, Rizwan juga Ferdi sangat antusias menanti anggota baru dalam keluarga mereka. Pastinya waktu pertama kali shock ya guys, karena kaget banget. Yang pasti happy banget, terutama ayah ya guys. Ya namanya orang tua ya guys, siapa sih yang nggak mau punya cucu ya kan? Karena mungkin terkadang ya orang tua tuh selalu berpikirnya tuh kayak nggak tahu besok tuh bakal masih ada apa enggak gitu. Makanya masih pengen melihat cucu pertama ya kan. Mungkin ada sedihnya adalah almarhumah mama tidak menyaksikan secara langsung, tapi yang pasti Putri yakin banget di sana, di atas sana mama bahagia, pasti bisa melihat cucu pertamanya. Tapi mungkin dari satu sisi dari Aiki pun pasti sedih ya, karena mungkin Aiki juga pengen melihat almarhumah mama cucu pertamanya, dan begitu pun juga almarhumah Kalini gitu. Jadi kayak pasti mereka ini campur aduk guys perasaannya, karena Putri tahu, Putri kan suka curhat juga sama Kalini juga suka curhat Aiki gitu kan. Mereka tuh memang awalnya memang mau berkarir dulu kan. Aiki pun seperti itu guys, kayak merencanakan kita sibuk kerja dulu ya, karir dulu kali ya, kayak gitu. Jadi makanya bukan Putri aja yang kaget, jadi mereka juga kaget gitu. Cuman yang pasti ya happy juga gitu guys. Persiapannya bapaknya lah, kakek mah tinggal menyambut baik nanti pas lahir. Namun di tengah kebahagiaan, Iki justru sempat dibuat khawatir lantaran Lini yang tengah hamil muda justru harus menjalani perawatan di rumah sakit. Beruntung kondisi Lini sudah kembali pulih dan berangsur membaik. Bahkan Lini dan Iki sempat merayakan tahun baru dan liburan bareng bersama keluarga. Tinggal 1 menit lagi guys, sayang. 1 menit lagi. Udah. Happy New Year. Dan sebagai bentuk rasa syukur lantaran kondisi Lini sudah kembali sehat di trimester ketiga, keduanya menggelar acara pengajian 7 bulanan. Rasa haru dan sukacita pun mewarnai acara prosesi 7 bulanan. Rasa haru kian terasa saat Iki dan Lini menjalani prosesi sungkeman, lantaran keduanya hanya bisa sungkeman kepada ayah saja, lantaran Iki dan Lini tak lagi memiliki sosok ibu. Anak bungsu itu beda ya Pak. Semuanya ayah akan berikan karena betapa sayangnya Papa kepada Nini. Ada Aiki yang sekarang menjaga dan memberi baik. Si bungsu ini akan jadi seorang ibu. Doakan agar Putri tercinta diberikan kemudahan. Insya Allah mendapatkan berkah. Dan Nini boleh di samping ayah, bagaimana sama sujud Aiki, Aak sungguh bangga bisa menjadi putra dari ayah. Untuk Aak dan adik-adik,
Ayah adalah ayah yang hebat, yang selalu ada untuk putra-putranya. Doakan AA dan juga Lini, semoga kami istiqomah dalam ibadah, bisa menjadi orang tua hebat, bisa menjadi ayah yang hebat seperti ayah. Karena ayah tidak pernah membesarkan kami. Atur nuhun ayah, ayah mugia sehat sama Pak Barakah Yusuf. Amin. Itu alhamdulillah lancar semuanya. Indah sekali. Prosesinya ada apa aja, Kang? Gak ada apa-apa, santai aja, biasa aja, sederhana. Ada apa? Mungkin ada doa, mungkin ada apa? Oh, doa mah pasti ada. Siraman ya? Ada siraman juga? Bukan, pengajian. Ada momen haru Doa apa? dari ibu-ibu. Ada momen haru apa tadi, Apa? Kang? Gak Sore ada, di dalam? biasa aja, kita bahagia. Harunya saat pembacaan doa itu ya, saya sebagai orang tua ketika Lini sungkeman itu ya namanya juga mamanya tidak ada kan, tapi juga ayah Sule juga kayak seperti itu, jadi harus sekali haru bercampur bahagia. Meski sempat dilanda rasa sedih, namun Lini dan Iki tetap terlihat bahagia menjalani seluruh prosesi 7 bulanan, mulai dari pengajian, sungkeman, hingga siraman. Melihat aura Lini yang makin cantik saat hamil, netizen pun memprediksi jika calon anak pertama Lini dan Iki adalah berjenis kelamin perempuan. Oke, nah sekarang ayakannya dipegang ya. Ini gunanya untuk menyaring, jadi untuk menyaring punuk netizen yang julid. Diambil, bangga. Nah, ayo nama dikata ayakan genela, bangga. Bismillah. Nanti belum. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin sayangku, aduh, maaf ya. Alhamdulillah. Pengen apa-apa, saya mah pengen bahagia. Saya pengen damai, tentram, mau perempuan, mau laki-laki, kita nikmati, syukuri apapun itu. Apa cowok itu ya? Kayaknya sih cewek. I Gede Suraharja dan Sule yang akan menjadi calon kakek pun begitu bahagia dan senang menyambut kelahiran cucu pertama mereka. Meski tak ada persiapan khusus menyambut kelahiran cucu pertama, namun keduanya hanya bisa berdoa agar Lini dan calon bayinya lahir dalam kondisi sehat. Lantas adakah wejangan yang disampaikan kepada Iki dan Lini? Benarkah kabarnya Lini memilih melahirkan di Bali? Ya, jangan, dia udah tahu kok semuanya. Anak-anak tuh udah tahu lah apa yang mereka lakukan, pasti udah tahu lah. Apalagi zaman sekarang searching YouTube, jadi anak yang baik seperti apa, jadi orang tua yang baik seperti apa, cara menghormati orang tua seperti apa. Mereka udah tahu semuanya, jadi nggak perlu ucapan. Kan nyambut cucu pertama kan, udah ada persiapannya. Udah ada persiapan belum sebagai kakek gitu? Persiapannya bapaknya lah, kakek mah tinggal menyambut baik nanti pas lahir. Kami kan lebih menjaganya. Jadi dari orang tua apa lebih perhatian, jadi sering video callan seperti itu. Kan khusus ini ada ya, jadi intinya menjaga kesehatan ya, karena kan orang hamil ya tentu perlu istirahat, perlu kegiatan-kegiatan yang positif, dalam artian ya namanya hamil ya mungkin olahraga ringan dan sebagainya. Itu memang sering kita nasihati terkait dengan itu. Di Bali nggak ada. Jadi sini aja. Di sini aja. Antusias menyambut anggota baru juga dirasakan Putri Delina. Sebagai calon auntie, Put Del seolah tak sabar ingin segera melihat wajah calon keponakan pertamanya itu. Saking bahagia, Put Del bahkan sudah menyiapkan kado istimewa yang nantinya akan diberikan kepada Lini dan Iki. Benarkah Put Del sempat khawatir dengan Lini lantaran kakak iparnya tetap bergerak lincah meski tengah hamil? Benarkah Put Del sudah mengetahui nama calon keponakannya itu? Pengennya cewek apa cowok? Cewek lah. Aku kan perempuan. Enggak dong. Yang pasti dikasihnya sama Allah, tapi yang pasti Putri selalu dari dulu tuh pasti pengen perempuan gitu. Tapi kalaupun ada laki-laki tetap Putri pun seneng gitu. Belum. Karena aku pengennya nanti aja pas sudah lahiran baru. Udah dong, cuman aku takutnya mereka udah beli.
Ya, usai menggelar acara 7 bulanan, Lini kini tengah menikmati masa-masa kehamilannya. Apalagi sejak usia kandungannya menginjak 7 bulan, Lini memilih hiatus sementara dari industri musik tanah air. Lini seolah ingin fokus dengan kehamilannya dan menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit dengan melakukan olahraga ringan seperti saran dokter. Lini tak ingin kejadian di awal kehamilannya hingga membuat dirinya harus menjalani perawatan di rumah sakit terulang kembali. Lantas, apa saran dokter bagi ibu hamil di trimester ketiga? Benarkah Lini ingin melahirkan normal? Di trimester akhir sih sebetulnya relatif sih biasa aja ya. Yang penting jaga nutrisi, jangan sampai terlalu sedikit, jangan sampai terlalu banyak juga. Lalu tetap harus aktivitas seperti biasa olahraga ya lakukan olahraga. Lalu lakukan kontrol kehamilan secara berkala, jadi tahu tuh kenaikan berat badannya oke atau enggak. Lalu harus nilai juga penurunan kepalanya terjadi apa enggak, posisinya bagus apa enggak. Tapi yang terpenting adalah untuk mengetahui apakah kesejahteraan bayinya bagus, sehingga kalau semuanya bagus kan enak lahirannya. Ya, sudah masuk trimester ketiga. Lini diprediksi akan melahirkan di bulan Februari atau Maret. Artinya anak pertama Lini termasuk dalam gen beta. Ya, dalam kalender tahun baru China, tahun 2025 adalah tahun ular kayu. Artinya anak-anak yang lahir di tahun ini memiliki karakter perpaduan ular yang cerdas dan strategis yang berpadu dengan elemen kayu yang akan menghasilkan energi yang unik yang akan melahirkan kreativitas. Lantas, akankah anak pertama Lini dan Iki akan mampu meneruskan jejak sukses kedua orang tuanya? Ini daripada sifat karakter anak yang terakhir di tahun ular kayu ini. Jadi ada sikap positifnya, contohnya menarik. Anaknya atraktif, menarik ya, suka jadi pusat perhatian, ya fleksibel, kreatif. Tapi punya sifat yang kurang juga, antara lain cenderung agak emosional, kemudian sensitif, ya, kemudian orangnya bisa lebih agak sombong seperti itu dalam pembawaan. Nah itulah tadi. Sama satu lagi, saya suka banget sama Mahalini. Kemarin ngefans, suaranya bagus. Kemarin sempat pamit untuk fokus sama kandungan, sama kelahirannya. Saya juga menantikan seperti apa sih nanti anaknya Mahalini, yang apakah akan mewarisi suara emas ibunya atau ketampanan ayahnya, kekocakan ayahnya. Kita nantikan nanti ya. Aku paling nantiin anaknya Mahalini sama Rizky sih, soalnya kan emang lagunya enak-enak, terus dua penyanyi juga kan, pasti kayak suara anaknya juga bisa-bisa nyanyi juga tuh, iya.